Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto di mata kuliah Media Sosial Periklanan. Hari ini materi kita masuk ke pertemuan 11 yaitu tentang Google Ads. Ya, tujuannya adalah nanti kita bisa tahu ya bagaimana cara kerja Google Ads, bagaimana cara menggunakan Google Keyword Planner, dan bagaimana cara membuat iklan Google Ads. Nah, Google Ads dulu namanya adalah Google AdWords. Ini adalah sebuah produk periklanan yang dibuat oleh Google. Ya, Google Ads adalah sebuah strategi pemasaran periklanan baru yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai sarana beriklan. Ya, biasa disebut sebagai Search Engine Marketing atau SEM. Strategi Google Ads adalah dengan menargetkan kata kunci yang dicari melalui mesin pencari Google. Jadi kita bisa mentargetkan iklan kita ini akan muncul untuk orang-orang yang mencari kata kunci apa. Ya. Contoh kita misalkan mau iklannya tentang rental mobil ya. Kita bisa targetin kata kunci sewa mobil. Kita targetin kata kunci sewa mobil di Google Ads. Nanti iklan kita akan muncul ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci sewa mobil di Google. Google Ads adalah sebuah tempat di mana Anda bisa memasang iklan. Kita sendiri yang menentukan isi iklannya, kemudian situsnya apa yang mau kita iklankan, dan berapa biayanya. Google adalah tempat orang menelusuri aktivitas yang akan dilakukan, tempat yang akan dituju, dan apa yang harus dibeli. Jadi seperti kita ketahui ya, Google adalah mesin pencari yang paling banyak dipakai saat ini. Orang mau beli sesuatu, dia cari di Google. Ya, misalkan dia mau pergi ke tempat wisata, dia cari dulu reviewnya di Google. Nah, jadi iklan kita bisa muncul ya di Google tepat pada saat orang menelusuri produk ya, atau layanan seperti milik Anda. Tujuannya pertama adalah dorong kunjungan situs, kedua dapatkan lebih banyak panggilan telepon, yang ketiga tingkatkan kunjungan toko. Nah, dorong kunjungan situs. Jadi di sini kita punya website ya, tingkatkan penjualan online, pemesanan, atau pendaftaran milis dengan iklan online yang mengarahkan orang ke website kita. Nah, jadi kalau diklik iklannya itu akan masuk ke website kita. Nah, pilih lakukan tindakan di situs Anda jika Anda menginginkan pelanggan berbelanja di toko online Anda, mendaftar milis atau mengisi formulir, misalkan formulir pendaftaran. Ya, ini contohnya ya. Contohnya ini iklan teksnya seperti ini. Ini ada websitenya, ini ada judulnya, ini ada deskripsinya. Yang kedua, dapatkan lebih banyak panggilan telepon. Tingkatkan panggilan telepon pelanggan dengan iklan yang menampilkan nomor telepon dan tombol klik untuk menelpon. Pilih panggilan telepon agar pelanggan menelpon untuk memesan temu janji ya, menjadwalkan pekerjaan atau menyelesaikan transaksi. Ya, ini contohnya, jadi ada nomor handphone di sini, kita bisa setting nomor handphone, kemudian diklik, nanti langsung tujuannya adalah telepon. Ketiga, tingkatkan kunjungan toko. Dapatkan lebih banyak kunjungan pelanggan dengan iklan bisnis yang membantu orang menemukan perusahaan Anda di peta. Pilih kunjungan toko kalau kita punya lokasi fisik. Ya, lokasi fisik di mana orang-orang boleh datang. Tapi kalau di masa sekarangnya lagi corona gini ya, kayaknya kita nggak bisa targetin iklan ke lokasi fisik. Ya, karena nggak boleh ya, nggak boleh ada banyak orang berkumpul. Nah, jenis kampanye ada 5 di sini. Pertama, kampanye search network atau penelusuran. Nah, ini disarankan untuk pemula. Jadi karena kita masih pemula ya, kita nanti coba prakteknya adalah bikin kampanye penelusuran. Terus ada kampanye display network, kampanye shopping, kampanye video, dan kampanye universal app campaign. Nah, untuk kampanye search network atau penelusuran, ini tipe iklannya adalah iklan teks. Ya, iklan teks yang munculnya di Google Search. Ya, kita menentukan kata kunci apa aja yang akan kita targetkan, sehingga iklan kita akan muncul ya, sesuai dengan kata kunci yang kita targetkan. Ini contohnya ya. Nah, yang bagian bawah ini bukan iklan. Kemudian kampanye display network. Tipe iklannya adalah iklan gambar atau banner. Nih, bentuknya gambar. Tayangnya di semua situs yang bekerja sama dengan Google. Ya, cara kerjanya tentukan iklan ingin gambar ingin tayangnya di mana saja.
Ini shoppingnya Google Shopping, tipe iklannya gambar, nama dan harga produk, serta nama bisnis. Ya, ini biasa toko-toko besar nih yang iklan seperti ini kayak Lazada, Tokopedia gitu ya. Shopee ini suka pasang iklan dengan tipe kampanye shopping. Jadi harus ada gambarnya, nama produknya, harganya. Oke, serta nama bisnis. Nah, ketika pelanggan melakukan pencarian untuk sebuah produk, gambar dan info produk Anda dapat tayang di Google Search. Jadi ini cari Samsung Phone yang muncul nih. Ya, orang-orang yang sudah memasang iklan dengan kata kunci Samsung Phone. Jadi kampanye video, kalau ini berarti kita harus bikin video dulu ya untuk ditayangkan di YouTube. Ada 3 jenis. Pertama, true view in stream video ads, tayangnya di YouTube. Tidak ada video maksimumnya. Ya. Iklan secara otomatis jalan di sebuah video. Nah, kita sering lihat ya, kita lagi asik-asik nonton video, tiba-tiba ada iklan. Nah, ini tidak ada opsi menghilangkan skip ads. Jadi ada iklan yang ada tombol skipnya, ada yang enggak. Oke, ya. Ini nggak ada nih, iklan tayang terus. Bayarnya cost per view, hanya bayar jika user menonton video selama 30 detik atau sepanjang durasi video kalau videonya kurang dari 30 detik ya. Atau pada saat user berinteraksi dengan video, misalkan diklik iklannya sama user, nih kita bayarnya berarti tipenya cost per view. Ada lagi true view discovery video ads. Oke, iklannya tayang di hasil pencarian ya, di Watchpage dan di homepage-nya YouTube. Cara kerjanya iklan dalam bentuk thumbnail ya, thumbnail dan harus diklik dulu sebelum iklan videonya berjalan. Dibayarnya juga sama cost per view atau CPV. Anda akan dikenakan biaya hanya bila user memilih untuk menonton iklan Anda dengan mengklik thumbnail. Jadi kalau usernya klik thumbnail kemudian iklannya jalan ya, kita baru bayar. 3 bumper video ads tayang di dalam video YouTube ya, durasinya ini maksimum 6 detik. Akan berjalan secara otomatis di dalam sebuah video, tidak ada opsi untuk skip ads. Nah, tipenya adalah CPM atau cost per 1000 impression. Jadi iklannya kita akan bayar kalau iklan kita sudah tayang 1000 kali. Dan kampanye berikutnya ada kampanye aplikasi universal. Tipenya bisa teks, gambar, video. Pokoknya semua tujuannya mendorong install. Ya, ini bisa kalau kita punya apps ya atau aplikasi. Tayangnya di Google Search, di Display Network, sama tayang juga di YouTube. Nah, kita hanya memberikan teks, gambar, dan video. Sistem secara otomatis merancang berbagai iklan yang dapat tayang di semua jaringan iklan Google. Nah, ini kalau kita punya apps supaya yang download banyak apps-nya, nah, kita pasang jenis iklan yang ini. Oke, platform Google Ads ada 2. Yang pertama Google Search, iklan akan muncul di hasil pencarian Google, hanya di mesin mencari Google. Ya. Platformnya berdasarkan teks dan keyword. Yang kedua ada Google Display Network. Iklan Anda akan muncul pada situs-situs yang termasuk ke jaringan Google Display Network, yaitu website yang memasang Google AdSense. Ya. Jadi ada banyak website yang memasang iklan Google AdSense. Nah, iklan kita akan muncul semua di situ. Ini berdasarkan teks, image, flash, ataupun video. Ya, sistemnya ini ada pay per million impression, ada pay per click, ada pay per conversion. Keuntungannya kita bisa menjangkau pelanggan lebih banyak ya, karena iklan kita bisa dilihat lebih banyak orang lagi. Bisa beriklan secara lokal atau global. Jadi kita bisa targetin, oh iklannya cuma untuk orang-orang Jakarta aja, orang-orang Tangerang saja, atau global ya, global se-Indonesia atau mungkin seluruh dunia. Jangkau pelanggan di waktu yang tepat. Nah, pengguna internet akan menemukan bisnis Anda pada saat mereka mencari produk yang ditawarkan. Oke, pembayarannya bisa ini ya, kartu kredit ataupun transfer dana.